senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ada rahmat dan baiknya, sehingga pada kesempatan yang berharga ini kita diberikan kekuatan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah sebagai pimpinan perguruan tinggi Muhammadiyah mengucapkan terima kasih kepada LPCR pimpinan pusat Muhammadiyah karena memberi amanah kepada Universitas Muhammadiyah Sinjai sebagai salah satu perguruan tinggi yang direkomendasikan dalam kegiatan award dan virtual expo 4 LPCR pimpinan pusat Muhammadiyah. Baik, pada kesempatan yang berbahagia dan sangat singkat ini, perkenankan saya selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sinjai menyampaikan beberapa materi terkait dengan revitalisasi perguruan tinggi Muhammadiyah dalam mengembangkan cabang dan ranting Muhammadiyah, khususnya di Kabupaten Sinjai. Universitas Muhammadiyah Sinjai tentunya sebagai bagian daripada Persyarikatan Muhammadiyah tentu memiliki kewajiban untuk mengembangkan atau membesarkan cabang dan ranting Muhammadiyah, khususnya di Kabupaten Sinjai. Nah, apa yang menjadi dasar pengembangan lembaga pimpinan cabang dan ranting Muhammadiyah itu telah diamanahkan di dalam Muktamar Muhammadiyah pada tahun 2005, dan ini merupakan muktamar yang ke-45 di Malang. Lalu kemudian pada Muktamar Muhammadiyah tahun 2010 yang ke-46 di Yogyakarta, dan Muktamar Muhammadiyah tahun 2015 yang ke-47 di Makassar. Ini adalah merupakan dasar-dasar di dalam pengembangan lembaga pimpinan cabang dan ranting Muhammadiyah. Kemudian apa yang menjadi tujuan revitalisasi cabang dan ranting sesuai dengan amanah Muktamar yang ke-45 cabang 45, di mana cabang dan ranting itu mampu memberdayakan dan menggembirakan warga persyarikatan atau warga Muhammadiyah. Lalu kemudian pada muktamar yang ke-46, cabang dan ranting itu diharapkan tumbuh dan sehat. Ya. Paling tidak ada 70% dari seluruh kecamatan yang ada di Indonesia ini diharapkan tumbuh dan berkembang. Lalu kemudian 40% dari desa atau kelurahan seluruh desa yang ada di Indonesia. Ini adalah merupakan tujuan daripada revitalisasi cabang dan ranting. Lalu kemudian apa yang menjadi strategi Universitas Muhammadiyah Sinjai dalam mendukung LPCR atau Lembaga Pengembangan Cabang dan Ranting? Yang pertama adalah membuat kebijakan. Kebijakan yang dibuat ini adalah tentu dalam keputusan rektor yang membuat ketetapan beberapa hal yang harus dilaksanakan atau diikuti atau ditaati oleh baik itu dosen, karyawan maupun mahasiswa. Antara lain misalnya mewajibkan bagi para dosen, karyawan untuk aktif di setiap tingkatan kepengurusan, baik di tingkat daerah, cabang dan ranting di mana mereka berdomisili. Kemudian ada lagi kebijakan-kebijakan yang kita buat di mana setiap mahasiswa wajib mengikuti pengajian minimal 10 kali selama mereka menjadi mahasiswa
dan itu diikuti pada tingkat kepengurusan cabang maupun ranting di mana mereka berdomisili. Kemudian selanjutnya yang dilakukan oleh OMSI adalah memberikan dukungan dana pada setiap kegiatan cabang dan ranting, baik itu kegiatan-kegiatan yang sifatnya sosial ataupun kegiatan-kegiatan pengajian, itu semua harus didukung dana oleh Universitas Muhammadiyah Sinjai, dan ini adalah merupakan komitmen kami di dalam mengembangkan atau mendukung lembaga pimpinan cabang dan ranting, dan ini telah dilakukan penguatan dalam hal dukungan dana dengan mencantumkan di dalam anggaran pendapatan dan belanja OMSI. Lalu kemudian selanjutnya, kegiatan selanjutnya adalah pengkaderan. Pengkaderan yang dilakukan ini baik yang dilakukan di tingkat lembaga kemahasiswaan, ortom, ataupun di tingkat pengurus cabang dan ranting. Antara lain misalnya adalah kegiatan Baitul Arkam dan kegiatan-kegiatan lain yang sifatnya memberikan penguatan atau meningkatkan pemahaman pengetahuan bermuhammadiyah. Contoh misalnya dengan mendirikan lembaga dai-daiyah, mendirikan perkumpulan mahasiswa pencinta musala. Lalu kemudian selanjutnya adalah melakukan pengabdian masyarakat. Pengabdian masyarakat dilakukan oleh Universitas Muhammadiyah Sinjai, tentunya ini dengan melalui pembinaan-pembinaan di tengah-tengah masyarakat dengan dalam bentuk pelatihan-pelatihan, kemudian kegiatan-kegiatan lain yang bisa meningkatkan skill dan kemampuan serta perekonomian masyarakat. Kemudian juga yang dilakukan adalah bina entrepreneur. Bina entrepreneur ini di mana OMSI telah melakukan pembinaan pada beberapa pengusaha buah yang terletak di Sinjai bagian selatan, di mana mereka diberikan pelatihan-pelatihan ataupun dalam bentuk pemberian atau pembuatan spanduk-spanduk promosi terhadap mereka punya usaha. Lalu kemudian ya, seperti yang saya sampaikan tadi pada penyampaian terdahulu, bahwa kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh OMSI antara lain adalah mewajibkan mahasiswa mengikuti pengajian minimal 10 kali pada tingkat ranting dan cabang. Kemudian kebijakan membentuk sekolah dai dan daya Universitas Muhammadiyah Sinjai. Ini kegiatan sekolah dai-daya ini adalah mereka dihimpun lalu kemudian diberikan pelatihan agar supaya mereka nantinya setelah selesai pada kegiatan sekolah dai-daya ini mereka mampu terjun ke tengah masyarakat untuk memberikan pencerahan atau pengajian atau menjadi penceramah. Kemudian ada juga di kampus itu membentuk forum komunikasi al-Islam kemuhammadiyahan. Ini tentu melibatkan pihak lembaga AIK, dosen, mahasiswa, dan alumni. Lalu kemudian memberikan penganggaran dana pada cabang dan ranting dalam setiap kegiatan yang dilakukan pada cabang dan ranting. Saya kira ini juga telah saya sampaikan pada penyampaian dahulu. Kemudian yang kelima adalah mewajibkan setiap dosen untuk aktif di Syarikatan Muhammadiyah. Ini juga adalah merupakan
suatu komitmen yang kami buat, sehingga semua dosen, semua karyawan yang ada di Universitas Muhammadiyah Sinjai itu wajib hukumnya untuk ikut dan aktif di kepengurusan pada semua tingkatan, mulai dari pimpinan daerah, pimpinan cabang, dan sampai kepada pimpinan ranting. Kemudian yang keenam adalah implementasi program kuliah kerja karya Universitas Muhammadiyah Sinjai. Pada kuliah kerja karya ini ada beberapa kegiatan yang dilakukan, antara lain melakukan pendataan terhadap kader, terhadap mahasiswa, terhadap alumni yang nantinya tentu akan dijadikan atau direkrut menjadi pengurus pada tingkat cabang dan ranting. Lalu kemudian ada juga kegiatan-kegiatan yang dilakukan mahasiswa pada kegiatan kuliah karya adalah dengan menghidupkan ataupun membentuk ranting-ranting yang selama ini belum terbentuk. Kemudian selanjutnya, ini juga tadi sudah saya sampaikan tentang maksimalisasi dari peran lembaga IK UNSI, ya, telah membentuk sekolah dai-daya, MPM, lembaga IK, lalu kemudian forum IK dan prodi damping. Nah, prodi damping ini adalah di mana para setiap prodi yang ada di UNSI yang jumlahnya 9 itu harus melakukan pendampingan atau pembinaan terhadap cabang-cabang yang ada di Kabupaten Sinjai. Maksud saya adalah cabang-cabang Muhammadiyah yang ada di Kabupaten Sinjai yang jumlahnya juga 9. Jadi 9 prodi ini memiliki tugas dan tanggung jawab untuk bersinergi dengan pengurus pimpinan cabang dan ranting untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya melakukan pencerahan, termasuk di dalamnya adalah pengajian-pengajian yang dilakukan secara bersama-sama, baik lembaga mahasiswaan, lembaga AIK, Ortom, pengurus Muhammadiyah, dan sivitas akademika UNSI. Nah, ini adalah beberapa dokumen-dokumen kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa dan dosen pada beberapa cabang yang ada di Kabupaten Sinjai. Nah, juga telah tadi saya sampaikan bahwa UNSI telah melakukan maksimalisasi peran K3 di dalam melakukan percepatan dan peningkatan pengembangan cabang dan ranting melalui pembuatan SIMDes. Pembuatan SIMDes ini tentu bukan hanya yang berkaitan dengan kegiatan Muhammadiyah, tetapi juga kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan publik. Nah, ini pembuatan SIMDes ini dilakukan oleh UNSI melalui tim IT dan ini diberikan secara gratis. Kemudian pendataan mahasiswa dan alumni, kemudian inisiasi pembentukan ranting dan revitalisasi cabang yang sudah ada. Jadi bagi ranting yang belum terbentuk, maka mahasiswa ketiga harus melakukan inisiasi untuk membentuk, dan bagi yang sudah terbentuk cabang dan rantingnya itu perlu dilakukan revitalisasi. Kemudian ada hal yang sangat penting yang pada awalnya sebenarnya memang ortom itu belum terinternalisasi ke dalam kampus atau ke dalam universitas. Seperti contoh misalnya pada awal-awalnya Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Politik itu HW itu belum masuk sebagai sebuah unit kegiatan mahasiswa. Tapak suci juga itu belum masuk dalam kegiatan UKM dan ortom-ortom lain. Tapi sekarang ini di dalam rangka meningkatkan kinerja UNSI,
dalam mendukung pengembangan cabang dan ranting, maka UMSI telah melakukan internalisasi ortom ke dalam kampus secara maksimal, dan ini terbukti telah terjalin kerjasama yang kuat, telah terjadi pembinaan yang cukup masif bagi ortom-ortom. Kemudian, apa peran UMSI sebagai amal usaha terhadap persyarikatan? Jadi peran UMSI sebagai amal usaha terhadap persyarikatan itu yang pertama adalah pilar penopang pendanaan, ya, karena persyarikatan khususnya pimpinan daerah, pimpinan cabang, pimpinan ranting itu masih minim kepemilikannya dalam hal-hal dalam amal usaha, maka untuk sementara ya harus sebagian besar pendanaan itu ditopang oleh Universitas Muhammadiyah Sijai. Nah, kemudian ya tentu sumbernya itu melalui infak dan lasisme, dan kemudian ada iuran anggota yang dilakukan pada setiap bulan, dan itu sudah berlangsung kurang lebih 2 tahun atau sejak berdirinya UMSI. Bahkan sebelum berdirinya UMSI, kegiatan infak dan lasisme ini kita giatkan. Kemudian UMSI juga merupakan media dakwah, media pendidikan, kemudian juga adalah media kaderan. Jadi UMSI senantiasa terbuka di dalam melakukan dakwah-dakwah, melakukan pendidikan, melakukan perkaderan, baik itu kegiatan-kegiatan perkaderan yang dilakukan oleh mahasiswa melalui IMM, kemudian juga melalui lembaga IKA dengan melakukan Baitul Hakam bagi seluruh karyawan dan dosen, baik yang sudah pernah mengikuti maupun yang masih baru. Nah, saya kira itu paparan singkat kami terkait dengan strategi yang kami lakukan. Karena keterbatasan waktu, sehingga kami hanya menyampaikan hal-hal yang atau poin-poin yang penting. Tentu secara jelas ini akan bisa kita atau telah kami laporkan dalam bentuk laporan yang disampaikan oleh tim kami di LPCR kampus Universitas Muhammadiyah Sijai. Saya kira itu yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Fastabiqul khairat, nasrul minallah wa barakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.